kali ini kita akan belajar bersama membahas bab kedua, yaitu teks ulasan. Kali ini yang kita bahas adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, mari kita lihat slide berikut ini. Nah, pada minggu kemarin kita kan sudah membahas struktur teks ulasan, tapi hanya sepintas saja. Untuk di kesempatan ini kita akan bahas lebih lengkap lagi. Nah, urutannya yang benar itu adalah pertama yaitu identitas karya, ya. Kedua itu orientasi, ketiga sinopsis, lalu keempat analisis, dan yang kelima evaluasi. Mohon maaf kalau mungkin di slide ini kan ada ada kesalahan dalam penomoran. Intinya begitu ya urutannya. Yang pertama itu adalah identitas karya. Identitas karya ini berisi detail identitas karya yang diulas atau dibahas. Kalau dalam novel atau majalah atau buku itu biasanya ada di bagian cover depan ataupun cover di baliknya atau cover kedua, ya. Lalu yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu adalah berisi gambaran umum karya yang diulas atau bagian pengenalan apakah itu merupakan baik dalam bentuk novel ataupun dalam sebuah majalah, ya, itu berisi pengenalan karya yang mau kalian ulas, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis ini berisi ringkasan dan alur cerita. Ya, biasanya ada di beberapa paragraf yang saling berurutan. Lalu yang keempat itu adalah analisis. Analisis ini berisi analisa dalam sebuah karya yang kalian ulas, ya. Biasanya sih berisi misalkan mungkin kalian membahas ciri-cirinya dulu atau mungkin kualitas dari karya itu. Nah, jadi atau mungkin bisa ciri khas yang membedakan karya yang kalian ulas itu dengan karya yang lainnya yang mungkin memiliki kesamaan atau perbedaan, seperti itu. Lalu yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi ini berisi detail identitas karya yang kalian ulas. Jadi biasanya kalau di bagian evaluasi perlu kalian ingat ada yang namanya mungkin yang dibahas bisa kelemahan, bisa kelebihan, atau dua-duanya bisa, ataupun salah satunya juga bisa, ya. Tergantung kalian sebagai pengulas maunya seperti apa, ya. Ini sudah ya. Oke. Yang pertama yang kita bahas yaitu identitas karya. Yang saya ambil contoh di sini adalah sebuah novel, ya, yang judulnya. Nah, kalau identitas karya itu dalam sebuah novel itu biasanya ada yang namanya judul, kategori, subkategori, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, ISBN, harga atau IDR, berat buku, dan ukuran. Tapi yang umum itu biasanya sih hanya judul, terus subkategori, lalu penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, dan ISBN. Itu sih yang umum, yang poin pentingnya saja lah. Nah, yang kita bahas ini adalah novel yang berjudul Senja dan Pagi. Kategorinya merupakan kategori karya fiksi. Subkategorinya adalah sebuah karangan novel, ya. Penulisnya adalah Andy Reif dan Linka Angela. Ini mereka seorang influencer atau YouTuber, ya. Kalau kalian tahu di YouTube, mereka ini punya YouTube channel. Lalu penerbitnya adalah Loveable featuring Sumi Anoma. Ini termasuk penerbit yang indie, ya, yang masih baru. Lalu jumlah halaman dari novel ini itu sekitar 200 halaman. Tahun terbitnya diterbitkan pada April 2019. ISBN atau nomor bukunya ini, novelnya itu adalah 9786237211006. Harga bukunya, IDN-nya itu 94.000. Berat bukunya 300 gram dan ukurannya 13 x 19 cm. Panjang kali lebar. Itu ya. Oke, kita bahas struktur berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah orientasi. Di bagian orientasi ini dalam
dalam novel ini berisi pengenalan. Nah, pengenalannya adalah novel ini diterbitkan pada April 2019 dan novel ini itu diangkat dari kisah nyata pribadi si penulis, yaitu si Andy Ref dan juga Lenka Angela ya. Nah, mereka ini sebagai seorang penulis dan juga musisi muda yang memiliki sejuta mimpi. Dibuktikan dengan mereka punya channel YouTube yang berkembang ya, terutama itu yang Andy Ref itu yang suka membuat lagu, composing lagu Indonesia, dibuat EDM, dibuat lebih modern lagi seperti itu. Nah, di novel ini itu merupakan novel remaja, Senja dan Pagi. Ini merupakan novel yang laris di pasaran ya, karena memang pasarannya itu untuk kaula muda. Selain itu, cerita novel ini itu juga dibuat menjadi sebuah video musik, jadi lebih menarik ya, yang merangkum keseluruhan cerita pada novel tersebut, Senja dan Pagi ya. Judul novelnya adalah Senja dan Pagi. Itu sedikit pengenalan dari novel ini, yang artinya bagian ini adalah bagian orientasi. Nah, sebentar. Oke. Lalu bagian yang ketiga, perlu diingat ya, ini maaf kalau namanya ada yang keliru-keliru, yaitu adalah sinopsis. Sinopsis ini kan tadi membahas tentang alur cerita ya dalam sebuah teks yang kalian ulas. Alurnya adalah di novel Senja dan Pagi ini kisah drama yang beberapa diantaranya ini receh tuh ya lucu, ada sisi komedinya tapi lebih berkelas, tidak komedinya tuh tidak kasar gitu, seperti itu. Sikap berani mengambil langkah besar untuk menemui sang papa hanya dengan saling mengenal seminggu saja. Tapi menurutku inilah sosok pria yang sejati, tak pernah bermain hati, sevisi misi dan mempunyai mimpi. Novel ini itu membawa kita sebagai pembaca ini menelusuri kisah singkat perjalanan cinta Alfi dan juga Linka, si pengarang novel ini. Dengan beberapa gambaran yang ditampilkan berupa Alfi yang sejak kecil itu sudah pernah bertemu dengan papa atau ayah dari Linka sampai akhirnya mereka menikah. Jadi novel ini tuh berkisah percintaan mereka ya, dari awal mereka bertemu sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dan memulai karir, mempunyai visi misi yang sama, mempunyai frekuensi yang sama, sehingga bisa melahirkan sebuah karya-karya yang sangat epik. Contohnya ya ini tadi novel ya. Oke. Nah, lalu situs selanjutnya adalah analisis. Nah, penggunaan bahasa yang ringan ini adalah bahasa yang digunakan di dalam novel ini, Senja dan Pagi. Jadi bahasanya itu adalah bahasa ringan, itu adalah bahasa yang bersifat sehari-hari, bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Jadi pembaca akan lebih mudah memahami dan bisa berimajinasi mempermainkan alur dari buku ini. Ditambah lagi dengan pemberian pembatas buku, ini poin plusnya ya, ada kelebihannya. Poin plusnya tadi kan yang pertama, bukunya ini novelnya bahasanya ringan, mudah dipahami. Lalu poin plusnya lagi, kelebihannya adalah buku ini ada pembatas bukunya, ada 2, ada Senja dan Pagi. Jadi kalian sebagai pembaca bisa memilih sendiri. Lalu kelebihannya lagi adalah kisahnya ini sederhana, dan kisahnya ini sederhana dan mudah ditebak. Apalagi kalau kita telah mengikuti jejak Alfi Ref yang sudah muncul di dunia musik ya, terutama di YouTube kalau kalian tahu. Nah, pasti kalian akan familiar. Dan buku ini itu cukup tipis sehingga dalam 1 hari ya kalian bisa menghabiskannya, bisa tuntas membacanya. Kan jumlahnya cuma 200 halaman. Oke. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. But overall, buku ini tuh cukup memotivasi buat anak muda untuk tetap mengejar cita-citanya. Jadi ini untuk memotivasi anak-anak muda ya. Anak-anak mudanya itu ya bukan sekitar ya sudah kuliah, misalkan sudah lulus SMA gitu ya. Nah, bahwa walaupun mereka punya cita-cita, dia bisa juga mengejar cintanya. Seiring berjalan dan beriringan dan tetap selalu berkarya,
walaupun status mereka berubah. Jadi kan ini mengisahkan Alfi dan Lenka yang akhirnya memutuskan untuk segera menikah daripada pacaran lama-lama ya. Justru buku ini menggambarkan pernikahan mereka itu tidaklah penghalang untuk berhenti berkarya ya. Mereka masih bisa melebarkan sayapnya ya. Apalagi mereka ini, si Alfi dan Lenka ini mempunyai frekuensi yang sama, punya hobi yang sama, punya harapan yang sama, punya visi misi yang sama. Alhasil mereka menjadi pasangan yang bisa lebih klop gitu ya, lebih sefrekuensi, sevisi misi gitu, cocok satu sama lain gitu. Itu evaluasinya. Oke. Tadi kita sudah bahas strukturnya ya. Ingat-ingat urutan strukturnya. Tadi kan kita sudah membahas struktur dari teks ulasan ya. Struktur itu kan berupa bagian-bagian dalam sebuah teks, terutama yang kita bahas adalah teks ulasan. Kali ini kita bahas yaitu kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Kaidah itu adalah aturan bahasa yang dipergunakan dalam menuliskan sebuah teks ya, terutama teks ulasan. Nah, kaidah kebahasaan teks ulasan yang pertama itu adalah konjungsi penerang. Fungsinya itu untuk menerangkan peristiwa atau kejadian di dalam kalimat. Contoh katanya itu adalah bisa menggunakan kata yakni, bahwa, yaitu, adalah, dan ialah. Lalu yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini menjelaskan hubungan waktu antara dua hal. Contoh katanya itu adalah sejak, semenjak, kemudian, setelah, dan akhirnya. Lalu kaidah kebahasaan teks ulasan berikutnya, tadi kan baru dua. Lalu selanjutnya adalah konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini merupakan konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu kejadian itu ada akibat, ada sebab akibat. Ada kenapa bisa terjadi, karena apa kejadian itu bisa terjadi. Contoh penggunaan katanya itu adalah karena, sebab, atau mungkin bisa menggunakan kata akan tetapi ya. Sehingga itu bisa juga sih. Lalu yang terakhir, kaidahnya adalah ungkapan atau saran atau rekomendasi. Jadi, ungkapan atau saran atau rekomendasi ini merupakan pernyataan yang memuat saran, ajakan, rekomendasi. Contoh penggunaan katanya itu adalah jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Oke, sekarang mari kita lihat slide berikutnya yang membahas contoh dari kaidah-kaidah kebahasaan di teks ulasan. Nah, ini adalah contoh kata penerang. Zain mempunyai seorang adik yang cerdas, yakni Zaki. Ada penggunaan kata yakni sebagai kata penerang. Lalu ada kalimat Pak Guru menjelaskan bahwa besok akan diadakan ulangan. Ada penggunaan kata bahwa sebagai kata penerang. Kalau guru ini menjelaskan kalau besok ada ulangan. Lalu kalimat ayah Erik sedang dinas keluar kota, yaitu ke kota Padang. Ada kata penerang yaitu. Lalu contoh konjungsi temporal, kalimat sejak ia jadi juara kelas, ia berubah agak sombong. Kira-kira penggunaan konjungsi temporalnya kata apa ya? Yaitu kata sejak. Sejak menyatakan waktu. Lalu pengamen itu berjalan di tepi jalan, kemudian mampir di sebuah warung. Kira-kira kata apa temporalnya? Yaitu kata kemudian, menerangkan waktu. Lalu akhirnya apa yang ia cita-citakan terwujud berkat doa dan kerja kerasnya. Penggunaan konjungsi temporalnya adalah penggunaan kata akhirnya. Bisa akhirnya, kedua, setelah ya. Itu contohnya masih banyak lagi. Nah, lalu selanjutnya adalah konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini contohnya kalimatnya adalah ia menjadi inspirasi teman-temannya karena kedisiplinan dan kerja kerasnya. Penggunaan konjungsi penyebabnya kata apa? Yang tepat yaitu adalah kata karena.
Lalu rumah ini akan dirobohkan sebab sudah tidak layak huni. Ada penggunaan konjungsi penyebab di kalimat ini, yaitu pada kata sebab. Nah, yang terakhir adalah contoh ungkapan saran atau rekomendasi. Kalimatnya adalah yang pertama, jangan sampai kita terjerumus pada narkotika. Ini dikutip dari paparan cerpen. Nah, kira-kira dalam kalimat ini penggunaan konjungsi sarannya itu adalah apa kira-kira? Yaitu kata jangan. Jangan kan kayak himbauan ya. Jangan melakukan sesuatu seperti itu. Lalu kalimat selanjutnya, kita harus memiliki semangat juang yang kemerdekaan ini tinggi dalam mengisi apa misalkan. Kita harus, nah ada kata harus, sebuah tuntutan ya, perintah, saran. Lalu kalimat selanjutnya, hendaknya kita selalu membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud kita mencintai lingkungan. Penggunaan ungkapan sarannya apa? Yaitu kata hendaknya. Demikian pembahasan mengenai struktur teks eksplanasi sekaligus kaidah kebahasaan. Mohon maaf, mungkin tadi ada beberapa kesalahan dalam penulisan dan mungkin perkataan saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.